analisis mendalam labirin kasus Vina Cirebon, sebuah catatan kritis kronologi, teror gang motor, dan sengkarut hukum yang belum usai. Malam itu 27 Agustus 2016, aspal jembatan layang Talun, Cirebon, mendadak bisu. Di bawah temaram lampu jalanan yang redup, dua tubuh remaja tergeletak tak bernyawa dalam posisi mengenaskan. Sepeda motor matic mereka roboh tak jauh dari sana. Sekilas mata awam akan langsung menyimpulkan. Ini adalah tragedi kecelakaan tunggal yang biasa terjadi di ujung pekan. Namun kegelapan malam menyembunyikan sebuah rahasia yang jauh lebih mengerikan. Di balik keheningan malam itu ada jeritan yang dibungkam, ada hantaman besi yang keji, dan ada kesucian yang direnggut paksa. Apa yang tampak sebagai akhir dari sebuah perjalanan malang di atas aspal sebenarnya adalah awal dari labirin misteri hukum terbesar, paling carut-marut, dan paling memicu amarah publik dalam sejarah modern penegakan hukum di Indonesia. Kisah ini bukan sekadar tentang kematian dua anak manusia, melainkan tentang bagaimana kebenaran dikubur hidup-hidup selama 8 tahun, sebelum akhirnya bangkit kembali menuntut pembalasan. Bab 1. Malam kelam di Jembatan Talun. Agustus 2016 seharusnya menjadi bulan yang biasa bagi kota Cirebon. Namun, bagi Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana, atau yang akrab disapa Eki, malam minggu itu bertransformasi menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah mereka bayangkan. Keduanya, yang baru menginjak usia remaja penuh harapan, sedang menikmati angin malam di atas kendaraan roda 2 mereka. Eki, anak seorang anggota kepolisian, malam itu mengenakan jaket salah satu kelompok motor lokal. Mereka tidak pernah menyadari bahwa atribut tersebut, atau mungkin sekadar keberadaan mereka di waktu dan tempat yang salah, telah menjadikan mereka target buruan dari sekelompok pemuda yang dipenuhi amarah primitif dan pengaruh alkohol. Ketika melintasi kawasan depan SMP 11 Cirebon, rombongan pelaku mulai melempari kendaraan Eki dengan batu. Panik, Eki memacu sepeda motornya berusaha melindungi Vina yang berpegangan erat di belakangnya. Kejar-kejaran tak seimbang pun terjadi di bawah kegelapan malam. Pelarian mereka terhenti secara brutal di jembatan layang Talun. Para pelaku yang berjumlah belasan orang berhasil mengepung, memojokkan, dan menjatuhkan kedua korban dari motor mereka. Di tempat terisolasi itulah, tindakan tidak manusiawi dimulai tanpa ampun sedikit pun dari para pelaku. Setelah memastikan kedua korban tidak berdaya akibat penganiayaan berat menggunakan kayu dan senjata tumpul, para pelaku menyusun skenario licik. Mereka membawa tubuh Eki dan Vina kembali ke jembatan layang, mengatur posisi sepeda motor, dan meletakkan tubuh kedua remaja tersebut sedemikian rupa agar terlihat seperti korban kecelakaan lalu lintas tunggal. Ketika petugas kepolisian sektor setempat datang menerima laporan warga, mereka menelan mentah-mentah rekayasa visual tersebut, mencatatnya sebagai insiden lalu lintas biasa, dan mengevakuasi tubuh korban ke rumah sakit tanpa kecurigaan awal yang berarti. Bab 2. Kejanggalan di balik luka. Skenario kecelakaan tunggal yang dirancang rapi oleh para pelaku perlahan-lahan mulai retak ketika pihak keluarga melihat kondisi fisik jenazah untuk pertama kalinya. Ayah Eki, yang juga merupakan seorang perwira polisi aktif di satuan narkoba, tidak bisa menerima begitu saja klaim kecelakaan tunggal tersebut. Sebagai seorang detektif yang terbiasa melihat tempat kejadian perkara, instingnya berontak. Luka-luka yang bersarang di tubuh putranya dan Vina sama sekali tidak mencerminkan karakteristik luka akibat terjatuh dari sepeda motor atau bergesekan dengan aspal jalanan. Kondisi motor yang dikendarai Eki secara ajaib hampir tidak mengalami kerusakan yang berarti. Tidak ada goresan besar di bodi motor, lampu-lampu tidak pecah, dan setang motor masih simetris sempurna. Kontras dengan hal itu, tubuh Vina mengalami patah tulang parah di beberapa bagian yang tidak wajar, disertai luka robek akibat hantaman benda tumpul yang masif di area kepala dan wajah. Lebih mengerikan lagi, pakaian yang dikenakan Vina menunjukkan tanda-tanda robekan paksa, memperkuat kecurigaan bahwa remaja perempuan ini telah mengalami kekerasan seksual sebelum nyawanya dihabisi. Keluarga Vina yang terpukul mendesak pihak rumah sakit dan kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hasil autopsi yang dilakukan kemudian mengonfirmasi ketakutan terbesar mereka. Penyebab kematian bukanlah benturan akibat kecelakaan, melainkan trauma hebat pada tengkorak kepala akibat hantaman benda tumpul yang disengaja.
Di dalam tubuh Vina juga ditemukan bukti biologis kekerasan seksual yang tak terbantahkan. Kasus yang semula ditutup sebagai kecelakaan, lalu lintas ini pun resmi berbalik arah menjadi kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan massal yang sangat keji. Bab 3. Kesaksian mistis dan rekaman suara. Di tengah kebuntuan awal penyelidikan polisi yang masih meraba-raba motif dan identitas pelaku, sebuah peristiwa supranatural yang menggemparkan terjadi. 3 hari setelah pemakaman, Linda, salah satu sahabat dekat Vina, tiba-tiba mengalami kondisi kerasukan roh yang diyakini sebagai arwah mendiang Vina. Di depan keluarga Vina yang datang berkunjung, Linda yang berada dalam kondisi tidak sadar mulai menangis histeris, merintih kesakitan, dan berbicara dengan nada suara yang sangat mirip dengan almarhumah. Peristiwa mistis ini direkam menggunakan ponsel oleh salah satu anggota keluarga dan dengan cepat menyebar. Dalam rekaman audio yang mencekam tersebut, suara yang mengaku sebagai Vina menceritakan secara detail kronologi pembunuhan mereka. Ia membantah keras narasi kecelakaan tunggal dan dengan gamblang menyebutkan bahwa mereka disiksa secara brutal oleh sekelompok gang motor. Suara tersebut bahkan menyebutkan beberapa nama panggilan pelaku, mendeskripsikan bagaimana kepalanya dihantam menggunakan balok kayu dan batu, serta bagaimana dirinya diruda paksa secara bergiliran oleh para pelaku di sebuah lahan kosong yang sepi. Secara hukum formal, rekaman kerasukan tentu tidak dapat dijadikan alat bukti sah di pengadilan. Namun secara sosiologis dan taktis, rekaman mistis ini menjadi katalisator luar biasa yang mengubah arah penyelidikan. Informasi dari kesaksian gaib tersebut memberikan petunjuk spesifik bagi ayah Eki dan tim penyidik untuk menelusuri keberadaan gang motor yang dimaksud. Berbekal nama-nama dan lokasi yang disebutkan dalam rekaman, polisi mulai melakukan perburuan intensif di sarang-sarang perkumpulan pemuda di sekitar Cirebon, hingga akhirnya berhasil mengamankan sejumlah tersangka dalam waktu singkat. Bab 4. Penangkapan dan persidangan awal. Gelombang penangkapan segera dilakukan oleh jajaran Polres Cirebon Kota. Dalam waktu yang relatif cepat, 8 orang pemuda berhasil diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputrat, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan seorang remaja di bawah umur bernama Saka Tatal. Proses pemeriksaan berlangsung maraton di balik dinding kantor polisi, di mana sebagian besar tersangka menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP yang berisi pengakuan penuh atas keterlibatan mereka dalam aksi pembunuhan berencana tersebut. Persidangan yang digelar pada tahun 2017 berlangsung di bawah pengawalan ketat dan sorotan tajam masyarakat Cirebon. Di hadapan majelis hakim, drama hukum mulai terungkap ketika beberapa terdakwa mencoba mencabut pengakuan mereka di BAP. Mereka berdalih bahwa pengakuan tersebut keluar karena adanya tekanan fisik dan penyiksaan selama proses interogasi awal. Namun, jaksa penuntut umum tetap kokoh dengan tuntutannya, didukung oleh bukti-bukti forensik dan kesaksian saksi kunci yang dihadirkan di persidangan. Akhir dari persidangan pertama ini menjatuhkan vonis yang sangat berat. 7 terdakwa dewasa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Saka Tatal yang saat itu masih berstatus anak, di bawah umur divonis hukuman 8 tahun penjara. Meskipun 8 orang telah dijebloskan ke jeruji besi, keadilan belum sepenuhnya tegak. Pihak kepolisian merilis bahwa masih ada 3 orang pelaku utama yang berstatus buron atau daftar pencarian orang atau DPO yang diidentifikasi sebagai Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Ketiganya menghilang bak di telan bumi, meninggalkan lubang besar dalam penyelesaian kasus ini. Bab 5. Api yang padam selama 8 tahun. Setelah ketukan palu Hakim Agung menutup lembaran sidang tahun 2017, kasus pembunuhan Vina dan Eki perlahan-lahan meredup dari ruang publik. Berita-berita di media massa mulai berganti dengan isu-isu baru dan perhatian masyarakat pun teralihkan. Selama 8 tahun berikutnya, dari tahun 2016 hingga awal 2024, kasus ini membeku menjadi berkas-berkas berdebu di arsip kepolisian. 3 nama DPO yang seharusnya diburu dengan mengerahkan segala sumber daya kepolisian tampaknya dilupakan begitu saja tanpa ada kejelasan perkembangan investigasi. Bagi keluarga Vina, 8 tahun tersebut adalah periode penderitaan yang sunyi dan berkepanjangan. Mereka harus hidup berdampingan dengan kenyataan bahwa anak gadis mereka tewas secara tragis.
Sementara para otak pelaku utama diduga masih berkeliaran bebas menghirup udara segar, menjalani kehidupan normal tanpa tersentuh hukum. Setiap tahun berlalu dengan janji-janji normatif dari aparat yang tak kunjung membuahkan hasil, menciptakan rasa frustrasi mendalam dan pudarnya kepercayaan mereka terhadap sistem keadilan formal. Kondisi stagnan ini mencerminkan fenomena gunung es dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, di mana kasus-kasus masyarakat kecil seringkali kehilangan momentum jika tidak terus-menerus dikawal atau diviralkan. Para narapidana yang mendekam di penjara seumur hidup terus menjalani hukuman mereka. Sebagian tetap bersikeras bahwa mereka adalah korban salah tangkap yang dikorbankan demi menutup kasus dengan cepat. Api keadilan bagi Vina tampak telah padam sepenuhnya, terkubur oleh waktu dan ketidakpedulian birokrasi penegakan hukum. Bab 6. Ledakan sinema dan pusaran publik. Segalanya berubah secara drastis pada Mei 2024, ketika sebuah perusahaan film merilis film layar lebar berjudul Vina, Sebelum 7 Hari. Film bergenre horor investigasi ini diangkat langsung dari kisah nyata kematian Vina, termasuk menyertakan rekaman suara asli saat Linda kerasukan. Efek yang ditimbulkan oleh film ini di luar dugaan. Bukan sekadar menjadi tontonan komersial yang laris, film ini bertindak sebagai pemantik bom waktu emosi publik yang telah lama terpendam. Jutaan penonton keluar dari bioskop dengan rasa geram, sedih, dan mempertanyakan kinerja kepolisian. Media sosial seperti TikTok, X-Twitter, dan Instagram seketika dibanjiri oleh pembahasan mengenai kasus Vina. Publik yang melek digital mulai melakukan investigasi mandiri. Mereka menguliti kembali kejanggalan-kejanggalan persidangan masa lalu, mempertanyakan keberadaan 3 DPO yang tidak tertangkap selama 8 tahun, dan memunculkan berbagai teori konspirasi termasuk dugaan bahwa salah satu DPO adalah anak dari pejabat tinggi atau perwira kepolisian sehingga dilindungi. Tekanan publik yang begitu masif dan tak terbendung ini akhirnya memaksa institusi Polri, khususnya Polda Jawa Barat, untuk membuka kembali kasus yang telah lama tidur ini. Kasus ini diambil alih dari tingkat Polres ke Polda. Presiden Joko Widodo bahkan sampai memberikan pernyataan khusus di media, memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas secara transparan dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kekuatan sinema dan media sosial berhasil memaksa roda keadilan yang karatan untuk kembali berputar dengan kecepatan penuh. Bab 7. Salah tangkap dan babak belur hukum. Di bawah tekanan sorotan nasional, Polda Jawa Barat bergerak cepat menangkap seorang pria di Bandung bernama Peggy Setiawan, yang dituduh sebagai Peggy alias Perong, salah satu otak pembunuhan yang buron selama 8 tahun. Polisi dengan percaya diri menggelar konferensi pers, menunjukkan Peggy berbaju tahanan. Namun, kejutan besar terjadi di depan kamera televisi yang menyiar secara langsung. Peggy dengan berani menggelengkan kepala dan berteriak kepada wartawan bahwa dirinya bersalah dan siap mati demi membuktikan bahwa ia hanyalah seorang kuli bangunan yang dijadikan kambing hitam. Pernyataan dramatis Peggy memicu gelombang skeptisisme yang lebih besar dari masyarakat. Alih-alih meredakan amarah, penangkapan ini dinilai sebagai langkah terburu-buru dan dipaksakan demi memuaskan dahaga publik akan adanya tersangka yang ditangkap. Keganjilan semakin memuncak ketika Polda Jabar tiba-tiba meralat DPO dan menyatakan bahwa 2 nama DPO lainnya, yaitu Andi dan Dani, dinyatakan fiktif atau hanya merupakan asal sebut dari para terdakwa di tahun 2016. Langkah ini dinilai sebagai blunder hukum terbesar yang mencederai kredibilitas institusi. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang didukung oleh simpati publik kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam persidangan pra-peradilan yang menegangkan pada Juli 2024, Hakim Tunggal Eman Sulaiman membuat keputusan monumental. Hakim mengabulkan seluruh gugatan Peggy, menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan oleh Polda Jabar tidak sah demi hukum karena tidak memenuhi 2 alat bukti yang valid dan melanggar prosedur penangkapan. Peggy pun dibebaskan, meninggalkan wajah penegakan hukum kita dalam kondisi babak belur di mata publik. Bab 8. Teka-teki yang belum terjawab. Pasca pembebasan Peggy Setiawan melalui jalur pra-peradilan, kasus Vina Cirebon tidak menemui titik terang, melainkan justru terjerembab ke dalam ketidakpastian yang jauh lebih kompleks. Kekalahan telak Polda Jabar di pengadilan membuka kotak Pandora
mengenai validitas seluruh proses penyidikan yang dilakukan pada tahun 2016 silam. Publik kini berbalik arah mempertanyakan nasib 7 terpidana yang saat ini mendekam di penjara seumur hidup. Apakah mereka benar-benar bersalah? Ataukah mereka adalah pegi-pegi lain yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk melawan 8 tahun lalu? Satu persatu saksi masa lalu mulai muncul kembali ke permukaan dengan pengakuan yang mengejutkan. Beberapa saksi kunci seperti Dede dan Liga Akbar secara terbuka mencabut keterangan mereka yang tertuang dalam BAP tahun 2016. Mereka mengaku telah diarahkan, ditekan, bahkan diberikan skenario fiktif oleh oknum penyidik saat itu untuk menyudutkan para terdakwa. Mantan terpidana yang telah bebas saka tatal juga mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, mengklaim dirinya disiksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Sengkarut ini mengubah status kasus pembunuhan Vina menjadi sebuah misteri hukum yang berlapis-lapis. Di satu sisi ada hak 2 korban jiwa, Vina dan Eki, yang keadilannya terombang-ambing akibat carut-marutnya penanganan kasus. Di sisi lain ada ancaman nyata terhadap hak asasi manusia, di mana orang-orang tak bersalah mungkin telah kehilangan kebebasan mereka akibat rekayasa hukum. Labirin kasus ini kini dipenuhi oleh kebohongan yang saling tumpang tindih, menyisakan pertanyaan besar yang terus menggantung di benak seluruh rakyat Indonesia. Siapa sebenarnya pembunuh asli Vina dan Eki? Epilog. Keadilan untuk Vina, cermin penegakan hukum. Tragedi yang menimpa Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 melampaui batas sebuah kasus kriminal biasa. Kasus ini telah bermutasi menjadi sebuah cermin besar yang merefleksikan potret buram dan kerapuhan sistem penegakan hukum di tanah air. Kasus ini mengajarkan kita sebuah pelajaran pahit, bahwa tanpa adanya pengawasan publik yang ketat, kebenaran bisa dengan mudah ditukar, suara korban bisa dibungkam oleh waktu, dan kebebasan warga negara biasa dapat direnggut oleh kesewenang-wenangan prosedural. Keadilan sejati untuk Vina dan Eki tidak akan pernah tercapai hanya dengan menjebloskan sembarang orang ke penjara demi meredakan kepanikan publik, melainkan dengan mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa. Selama tabir misteri ini belum tersingkap sepenuhnya secara jujur dan transparan, maka selama itu pula arwah kedua remaja tersebut belum bisa beristirahat dengan damai. Dan selama itu pula kita diingatkan bahwa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Perjuangan mencari kebenaran ini belum sepenuhnya usai. Sekian, investigasi ditutup.